Selamat siang dan selamat datang para peserta webinar Belajar dan Praktek Langsung 5 Teknik Sederhana Atasi Overthinking dan Stres dalam Hitungan Menit. Webinar ini adalah bagian dari webinar Wellbeing Series, Cara Jitu Kelola Stres, Strategi Kunci Wellbeing untuk Hidup Lebih Bahagia. Pada webinar kali ini, kita akan belajar dan praktek langsung tentang Breathing Technique, Body Awareness Scan, Micro Stretch Release, Mental Reset, dan Energy Booster. Webinar akan dipandu oleh narasumber kami, yaitu Ibu Ita D. Azli. Beliau adalah psikolog klinis dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang konseling keluarga, kesehatan mental, dan Employee Assistance Program. Saat ini berpraktik sebagai EARP Consultant and Practitioner di The Compera Group, serta mitra kerja profesional di LPT Universitas Indonesia, dan aktif sebagai pengajar tamu di Universitas Indonesia. Memiliki keahlian dalam workplace well-being dan psychosocial palliative care, serta tersertifikasi MBTI Practitioner. Lulusan Magister Psikologi Klinis Universitas Indonesia dan anggota aktif HIMSI, IPK, serta APIO. Kami persilahkan narasumber untuk memulai webinar kali ini. Mari kita sambut narasumber kita, Ibu Ita D. Azli. Sejauh mana Pak itu bisa ngebantu Bapak buat rileks? Gimana Pak Herit? Namanya bagus ini, Pak Herit Syukran. Mas Herit Syukran berarti... Izin Bu, saya open mic aja. Oh boleh, Assalamualaikum. silakan Apakah Mas suara saya Herit. terdengar Bu? Iya. Izin, saya pindah ruangan Bu, saya lagi di kantor. Oke. Ya, perkenalkan saya Herit. Saya biasanya kalau stres itu saya olahraga. Cuman beberapa hari kebelakangan ini saya kayak kurang minat lagi gitu loh Bu, untuk olahraga gitu loh. Jadi agak pusing gitu loh. Untuk menemukan coping stress yang baru nih apa gitu. Oke. Biasanya kalau di gym apa Mas Herit latihannya? Ya beban sih weightlifting sih Bu, kayak ya biasa Weightlifting, oke. kebanyakan sih. Oke. Tapi biasanya abis weightlifting gitu tuh rilis nggak Mas Herit? Itu yang penting. Rilis Wah, nggak? Maksudnya selain berkeringat ya udah pasti gitu. kadang sih memang saya niatnya kalau misalnya bagi banyak masalah di kantor atau masalah di manapun itu memang melampiaskannya ke sana sih Bu. Kadang sih ada rilis, kadang enggak gitu Bu. Bingung juga gimana. Oke. Bingung juga. Oke, terima kasih Mas Ya Herit. sama-sama Ibu. Kita nanti diskusiin ya sampai nanti jam 3.30. Oke, Mas Agus Yuliono. Biasanya jalan kaki dan lihat tanaman atau kucing. Wah, oke. Mungkin ada yang mau di-share, Mas. Ini jalan kakinya gimana nih? Jalan kaki biasa, kayak tawaf di mall. Soalnya kita juga sering jalan kaki muter-muterin mall ya, Mas. Atau mungkin jalan kakinya agak diseriusin gitu. Di taman misalnya gitu. Apalagi sekarang banyak yang sharing sama saya, mereka menerapkan Japanese walking. Mungkin pernah dengar kali ya, Japanese walking itu 3 menit jalan biasa, nanti habis itu 3 menit brisk walk, jadi kayak jalan cepat gitu ya. Terus nanti 3 menit jalan biasa lagi. Jadi biasanya ini supaya kita punya irama di dalam jalan. Gimana Mas Agus? Jalan kakinya di mana? Oh, di luar ruangan. Jalan kaki biasa di luar ruangan yang ada tanaman ya, Mas. Betul. Ini pengaruh dari nature, dari alam juga ternyata untuk kita mengelola stres itu penting banget. Lebih santai, oke, efeknya lebih senang kalau ketika ketemu tanaman hias atau lebih senang ketemu kucing.
Nah, ini Mas Agus tinggalnya di mana nih, Mas? Soalnya saya juga kalau lagi jalan pagi, biasanya kalau di Car Free Day gitu ya, CFD, itu saya selalu bawa makanan kucing juga, Mas. Banyak kan kucing-kucing yang memang mereka nungguin kita buat ngasih makan, karena saya juga senang sama kucing, sayang lah sama kucing ya. Oh, journaling. Kalau nggak muas, kalau nggak puas mukul-mukulin kasur. Ini kasurnya yang mana nih? Waterbed gitu? Kasur air apa kasur yang gimana? Intinya yang kita lakukan, misalnya apakah jalan kaki gitu ya, atau kasih makan kucing, kita lihat tanaman, journaling. Journaling itu kayak menulis catatan, mungkin mirip diary, tapi ini lebih untuk kita mengelola reaksi stres kita. Wah, mungkin mukul-mukulin kasur juga kali ya gitu. Kalau ke gym ya mungkin ada sensek yang kita juga bisa pukulin gitu ya. Nah, jadi terima kasih Mas Agus, Mas Herit. Ini satu lagi ada Mas Pratama. Jalan-jalan aja tanpa arah. Kalau capek berhenti neduh gitu ya Mas ya, sambil minum es teh. Waduh, ini cuacanya lagi panas ya siang ini. Jadi saya juga jadi ini nih, jadi tergoda nih buat minum es teh. Oke, Mas Pratama, terima kasih banyak. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih sharingnya. Kita akan mulai sesi kita ya. Mudah-mudahan dari sesi ini ada insight yang nanti teman-teman bisa dapatkan. Bisa jadi itu untuk melengkapi, karena ini mungkin bukan sesuatu yang baru, tapi buat melengkapi saja apa sih lima teknik sederhana yang bisa kita apa namanya terapkan di dalam kegiatan sehari-hari ya, dalam keseharian kita, dan itu memang pada akhirnya kita membantu untuk kita mengelola gejala stres ya, sebelum nantinya pada akhirnya apa namanya berdampak buruk ke kita. Prevention itu jadi penting. Jadi bagaimana mencegah, kan kalau kita pernah sering dengar ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau kita biarkan gejala stres ini berkembang tanpa kita lakukan sesuatu untuk mengelola, lama-lama nanti dia menumpuk dan itu mengganggu kesehatan mental kita, keseimbangan well-being kita, ya, kesejahteraan psikologis kita, itu sampai pada akhirnya bisa berdampak terhadap pikiran-pikiran gitu, pikiran kita yang pada akhirnya cenderung berpikir negatif, emosi kita gitu ya. Marah boleh, tapi kalau marah setiap hari itu kalau nggak marah kayaknya nggak enak. Nah, ini mungkin sudah perlu untuk kita bisa evaluasi. Belum lagi ke perubahan perilaku, gitu ya. Mungkin yang biasanya kalau jam tidur itu jam 10, ternyata baru bisa tidur jam 1 pagi. Padahal besoknya mesti ke kantor. Gitu. Nah, ini juga terkait dengan perubahan perilaku. Dan yang sekarang ini banyak jadi concern kalau stres itu tidak dikelola dengan tepat, ya, dengan cara yang memang betul-betul bisa membantu kita. Dari WHO sendiri sudah menyampaikan 90% penyakit fisik itu karena stres yang tidak dikelola dengan tepat. Jadi ini pun berdampak terhadap kondisi kesehatan fisik kita, gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, saya izin untuk share screen. Oke, sebentar, ini ada Mas Agus. Nah, Mas Agus, sering bawa makanan kucing, kalau keluar tumbuh kesadaran bahwa di luar itu baik-baik aja. Oh gitu ya Mas ya. Bumi masih berputar, walaupun kita nggak ngeliat secara langsung ya Mas ya, cuman kita mungkin ngelihat perbedaan bahwa ada siang dan malam, pagi, siang dan malam ya. Paling tidak bisa membantu menguraikan mana masalah yang nyata dan masalah yang hanya asumtif. Nah, ini benar Mas. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih sharingnya Mas Agus. Ya, sekarang saya izin untuk saya share untuk teman-teman ya. Sebentar. Oke. Sudah munculkah? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan, ini adalah bagian dari webinar series, ya. Saya mungkin menambahkan mental health di depannya dengan well-being, karena memang ini menjadi concern bersama, ya. Apa namanya, mengenai kondisi kesehatan mental kita bersama dan juga kesejahteraan secara psikologis. Jadi memang ini nantinya akan saya share 5 teknik praktis untuk menenangkan pikiran dan memulihkan energi.
Saya sendiri praktisi kesehatan mental, tadi mungkin sudah diperkenalkan, tapi memang sejak saya mulai praktek counseling sampai sekarang banyak sekali isu-isu kesehatan mental yang pada akhirnya saya dengar di ruang praktek, pada saat saya memberikan sesi seperti sekarang ini gitu ya, bahwa kita sama-sama punya concerns gitu ya, punya kepedulian dan juga kekhawatiran terkait dengan permasalahan kesehatan mental. Nah, salah satu yang biasanya dibahas adalah bagaimana kita bisa membantu diri kita mengelola stres. Karena nggak ada yang bisa ngebantu diri kita sendiri kalau bukan kitanya, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, tujuan dari webinar ini sebetulnya adalah membantu kita semua mengelola gejala stres dengan mempraktikkan teknik sederhana untuk menenangkan pikiran kita. Jadi mungkin kalau ada pikiran yang udah mulai mondar-mandir ke sana kemari dan mungkin itu bukan yang baik ya untuk kita pikirkan, bisa jadi nggak ada manfaatnya juga gitu, bahkan bikin kitanya jadi overthinking yang berlebihan, terutama untuk hal-hal yang negatif, melepaskan ketegangan tubuh karena badan kita ini kalau kitanya punya pikiran-pikiran yang negatif atau emosi yang mungkin nggak bikin kita nyaman gitu ya, kita jadi tense. Jadi tubuh kita juga jadi tense. Ini mempengaruhi apa namanya bagaimana mekanisme tubuh kita bekerja gitu ya. Kita mungkin nggak ngelihat dari dalam gitu. Yang di dalam ini apa sih yang terjadi di otak kita mungkin ya, di syaraf-syaraf bagian wajah kita gitu ya, sampai ke ujung kaki. Tapi mungkin yang kita rasakan adalah yang apa namanya misalnya gejalanya seperti pusing gitu ya, kemudian juga kalau kitanya marah gitu, kemudian kita mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi, muka merah dan sebagainya gitu. Jadi memang ini adalah kondisi di mana tubuh kita sedang tense ya, dan tentunya praktek teknik sederhana ini untuk kita bisa memulihkan energi mental kita dalam membantu kita beraktivitas sehari-hari, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada agenda kita hari ini. Yang pertama, saya akan ajak teman-teman untuk namanya stress check-in. Nah, ini nggak cuma hari ini aja atau saat ini aja kita lakukan, tapi kita perlu melakukan setiap hari. Kalau perlu pagi, ya, siang, gitu ya, karena selama pagi itu mungkin ada kejadian-kejadian yang bikin kita mungkin nggak nyaman, gitu. Terus juga siang perlu kita cek, kemudian sore kalau yang bekerja sore ini biasanya waktu di mana kita juga persiapan untuk pulang ke rumah. Bayangin kalau kita bawa gitu ya, em, apa namanya, ganjelan ya emosi kita yang mungkin gak nyaman buat kita ke rumah, akhirnya yang di rumah tadinya nggak apa-apa, kemudian karena kebawa sama kitanya membawa apa namanya, mungkin orang bilangnya sekarang vibrasi ya, gitu ya, yang mungkin membuat mereka nggak nyaman, akhirnya jadi eh, muncullah konflik atau permasalahan. Jadi kita perlu check-in gitu. Dan ini nanti ngebantu kita pada malam hari untuk mempersiapkan kita juga bisa meningkatkan kualitas istirahat kita, terutama tidur malam. Supaya sel-sel tubuh kita juga dia terbantu untuk dia bisa bekerja gitu ya. Sekarang mungkin teman-teman tahu ada banyak sekali sharing dari eh, apa kalau kita di sosial media buka gitu ya, ternyata dia didiagnos autoimun misalnya gitu ya, atau mungkin didiagnosis penyakit tertentu gitu ya, ternyata ujung-ujungnya bisa jadi karena stres psikologis yang tidak dikelola secara tepat. Nah, ini kita sekarang belajar ada 5 teknik ya. Yang pertama adalah riset nafas 60 detik. Nanti kita latihan sama-sama. Kemudian latihan yang kedua adalah body awareness scan. Ya, kita perlu untuk bisa aware sama apa yang terjadi di badan kita gitu. Karena orang lain mungkin nggak ngelihat langsung. Mungkin mereka cuma apa kalau taunya karena kita yang ngomong gitu. Ya, kenapa nih kok leher saya pegel banget nih bagian belakang gitu kan ya. Paling orang bisa jadi ya berasumsi atau berkomentar, oh ini kolesterolnya kayaknya naik gitu. Apakah benar? Ya, atau mungkin karena memang ada emosi negatif yang kita pendam dan kita belum merilisnya gitu, sehingga pada akhirnya kita perlu untuk bisa belajar body awareness scan. Kemudian yang ketiga adalah micro stretch release.
buat mereka ya atau teman-teman yang terbiasa ke gym, olahraga, pasti kan ada warming up dulu ya, pemanasan. Habis olahraga atau habis latihan di gym, pendinginan gitu. Itu penting. Sebaiknya tidak di skip karena badan kita ini dia punya iramanya sendiri. Jadi mesti hati-hati. We need to handle our body with care. Karena ini adalah rumah kita yang sebenarnya gitu ya. Kalau kita ada di satu ruangan, satu gedung, mungkin nanti sore balik ke rumah buat yang bekerja, kita pikir itu rumah yang ya secara fisik memang kita berlindung dari hujan dan panas, tapi rumah kita yang sebenarnya adalah badan kita. Ya, itu yang kita perlu jaga sama-sama. Yang ketiga nanti ada yang ketiga micro stretch release. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk kita bisa lakukan stretching dan itu juga perlu diagendakan setiap hari, gitu ya. Yang keempat, mental reset. Nah, ini kaitannya dengan emosi. Betapa pentingnya untuk kita tahu emosi kita pada saat kita merasakan. Ya, bagaimana kemudian kita merasakan emosi itu nantinya akan membantu aktivitas di amigdala. Amigdala ini stress center di otak kita. Dia yang ngebunyiin alarm. Kadang alarmnya bunyinya pelan, gitu ya. Kadang sedang, kadang kenceng banget, gitu ya. Jadi kalau kita mungkin punya waker di rumah, gitu ya, ngebantu kita buat bangun tidur, ya, supaya kita tidak terlambat beraktivitas, gitu. Mungkin ada tuh wakernya yang bisa di setel pelan, gitu. Atau mungkin bunyinya segala macam. Nah ini sama dengan kita perlu mental reset dengan kita naming di emotions, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah teknik 3 menit energy, 3 minute energy booster. Jadi bagaimana kita meningkatkan energi kita gitu, memulihkan energi kita dengan latihan rutin 3 menit setiap hari. Bisa kapan aja, pagi pas bangun tidur, nanti ada contohnya, pas habis makan siang, ya, atau juga sore misalnya gitu, atau mau tidur malam gitu ya, supaya kita juga jadi lebih rileks gitu ya. Kalau tidur malam mungkin orang cenderung untuk bisa relaksasi ya, barangkali diperlukan kalau habis kantor atau habis beraktivitas kita mau latihan padel misalnya gitu ya. Saking banyaknya lapangan padel sekarang dimanapun saya ngelihatnya, oke mudah-mudahan ya teman-teman ini bisa jadi ngebantu untuk energi booster. Oke, kita mulai dengan stress check-in. Nah, stress check-in ini penting ya, bukan sekadar kita tanya kabar ke diri kita sendiri gitu. Tapi ini adalah cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup kita, gitu ya. Dan self check-in, jadi kita sendiri yang ngecek, itu membantu kita satu menyadari, aware, yang kedua memahami, understand, yang ketiga mengelola, manage, ya, dan yang keempat adalah bertindak, action. Jadi aware, understand, manage, action, gitu ya. Nah, kenapa self check-in ini penting? Karena kita seringkali baru sadar apa yang terjadi sama tubuh kita, apa yang terjadi sama pikiran kita, sama emosi kita, gitu, sama perilaku kita, kalau kita udah terlalu capek. Kalau orang mungkin bilangnya burnout ya. Kalau mungkin pakai kartun gitu tuh kayak kepalanya ngapul gitu, berasap gitu. Nah, dan kita belajar teman-teman untuk tidak reaktif. Karena kita di kita nih ya, di budaya kita nih sering sekali udah muncul masalah baru kita bereaksi. Padahal itu bisa dicegah gitu ya. Tapi ya itu bagaimana mencegahnya? Kita perlu untuk bisa sering-sering melakukan reflection. Itu bukan pijat refleksi ya, tapi melakukan evaluasi diri. Paham betul gitu, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kenapa kenapa kok saya barusan pergi apa namanya naik naik kendaraan umum fine-fine aja, baik-baik aja, tapi kok di dalam kendaraan umum saya ini ya tiba-tiba jadi
kesal banget gitu. Oh, rupanya ada yang desek-desek kita padahal kita juga lagi berdiri misalnya gitu, terus dia desek-desek gitu kan ya. Atau bahkan kita misalnya di depan kita ada orang baru turun, kita pas mau duduk dia diserobot. Nah, terus kita kan jadi reaktif kalau gitu, gimana sih Pak atau Bu gitu kan ya. Nah, ini kadang-kadang kita juga perlu untuk belajar untuk memahami perilaku orang di sekeliling kita yang bisa jadi trigger buat kita. Gitu ya. Bagaimana kita akhirnya membantu diri kita untuk aware gitu. Jadi kalau misalnya ada orang di kendaraan umum yang udah mulai kelihatan gelisah nyari-nyari tempat duduk, terus kita tahu di depan kita ada orang yang baru mau berdiri gitu ya. Nah, bisa jadi kalau memang kita nggak kepingin reaktif, nggak kepingin akhirnya jadi marah-marah nggak keruan, kita bisa persilahkan dia. Kalau kondisi kita memang sedang memungkinkan gitu. Silahkan Pak, Ibu kalau mau duduk, saya ini saya berdiri di sini gitu. Silahkan kalau mau duduk ya. Karena beberapa kali kan katanya ada konflik tuh ya yang muncul di kendaraan umum gara-gara berebutan tempat duduk gitu kan ya. Nah, stress check ini membantu kita untuk tadi kita aware, understand, manage, action gitu. Jauh sebelum kita sendiri pada akhirnya terpengaruh secara buruk dari reaksi stres kita. Oke, kita mulai. Nah, ini teman-teman nanti tolong tuliskan di chat ya eh, berapa skala perasaan atau stres teman-teman saat ini. Mulai dari 1 sampai 10. 1 sampai 2, 1, 2 itu adalah sangat berat atau overwhelm. Berat 3, 4 itu berat, 5, 6 itu sedang atau netral, 7, 8 itu cukup baik, terkelola, 9, 10 itu sangat baik atau optimal. Silahkan saya kasih waktu 10 detik. 1 sampai 10 saat ini ada di mana? Sudah ada yang menjawab? Ini kebetulan di layar saya ini nggak kelihatan. Boleh dibantu? Sudah ada yang menjawab di chat? Ini tidak ada benar atau salah. Balik lagi untuk kita membantu diri kita lebih aware. Sudah ada yang menjawab? Mas Fahri mungkin boleh dibantu. Apakah sudah ada yang ditulis di chat? Iya, sudah ada, Ibu. Boleh disebutkan, Mas? Skornya berapa atau skalanya? Ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 8, ada Ya. yang 7, ada yang 5. Oke. Dia rata-rata memang ada ya antara 3 sampai 8 ya. Oke. Iya, Bu. Baik. Kalau masih ada nggak apa-apa, boleh diteruskan. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah sharing. Ini akan membantu kita semua untuk lebih aware, ya. Karena skala ini membantu kita mengenali kondisi emosi dan tingkat stres kita saat ini. Seperti tadi saya sampaikan, tidak ada jawaban benar atau salah. Kita bisa menjawab sesuai dengan yang kita rasakan sekarang, gitu ya. Saya sendiri sebagai praktisi kesehatan mental, sebagai psikolog, itu juga bisa berada di dalam kondisi 1, gitu. Bisa juga berada di dalam kondisi 3, 6, 7, gitu ya. Kalau misalnya 9, 10, mungkin gitu ya, kalau memang ternyata kita semua pada saat itu lagi happy banget gitu ya. Atau benar-benar memang kita sudah berhasil mendapatkan solusi atau atau jalan keluar gitu ya, sehingga itu mempengaruhi skala perasaan dan stres kita. Yang tadinya sangat stres gitu ya, tinggi banget stresnya, which is itu ada di 1, 2, terus kemudian pada akhirnya setelah kita mungkin udah lebih punya jalan keluar solusi, akhirnya dia bisa jadi 9, bisa jadi seperti itu gitu ya. Oke. Terima kasih untuk menjawabnya.
Ya, saya teruskan apa artinya di balik skor-skor ini. Jadi 1-2 itu ya sangat, kenapa dibilang sangat berat atau overwhelm? Karena memang pada saat ini kita merasa sangat tertekan, sedih, atau cemas, sulit berfungsi. Dalam hal ini kita nggak bisa fokus, pingin narik diri, diajakin makan siang ke luar, aduh males banget sih gitu. Dan energi kita sangat apa namanya rendah. Bisa jadi mager ya. 3-4 itu berat, stres terasa kuat dan mengganggu aktivitas. Mudah lelah, emosi nggak stabil, mulai kesulitan atau mengelola pikiran atau perasaan. Nah, ini mungkin tadi ada ya yang skornya apa namanya di skor ini antara 3 dengan 4 gitu ya. So ini sesuatu yang bisa dipahami kalau memang saat ini sedang ada situasi yang sangat-sangat mempengaruhi kenyamanan kita ya. Kemudian kalau 5-6 itu sedang atau netral cenderung stres. Ada tekanan tapi masih bisa berfungsi, perasaan naik turun, kadang merasa kewalahan tapi masih terkendali ya. Nah ini juga kadang kita ada di skor ini ya teman-teman gitu. And it's okay kalau memang ternyata sedang ada situasi yang mempengaruhi kita ya. Ada stresor namanya, pemicu reaksi stres kita. Ada juga yang 7-8 tadi ya. Berarti cukup baik atau terkelola ya stresnya. Secara umum merasa oke, masih ada stres tapi bisa dikelola, energi dan fokus cukup stabil. Nah, biasanya kalau kita sedang beraktivitas atau bekerja, ini membantu. Kalau kita berada di 1, 2, 3, 4, gitu ya, pada saat kita beraktivitas atau bekerja, ya kita perlu konsentrasi, ini biasanya memang jadinya nggak nyaman banget ya teman-teman. 5-6 oke lah gitu ya, walaupun mungkin kita juga tetap perlu ada strategi yang membantu kita buat mengelola apa namanya reaksi kita gitu ya. Nah, tapi kalau 7-8, nah ini kita terbantu. Apalagi kalau di 9-10 gitu ya. 9-10 itu artinya sangat baik atau optimal, merasa tenang, positif, dan berenergi. Mampu menghadapi tantangan dengan baik. Merasa terkoneksi dengan diri sendiri dan lingkungan. Nah, ini penting sekali. Kita ada koneksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Termasuk dengan kucing gitu ya, kalau tadi Mas Agus sampein gitu ya. Nah, jadi memang ini materinya kan nanti akan di-share dengan kepada teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman melakukan stress self check-in. Jadi check-in kita terhadap kondisi perasaan kita atau stres kita. Ya, di bawah ini ada cara menggunakannya, refleksi singkat yang nanti bisa ditanyakan ke diri sendiri. Kenapa sih kita milih 4? Kenapa sih kita milih 8? Gitu. Dan mungkin kita punya kebutuhan pada saat ini. Kalau kita berada di skala 4, mungkin kita butuh curhat gitu. Bukan cuman curcol, tapi curhat. Benar-benar kepada orang yang kita percaya. Atau bahkan perlu pendampingan secara profesional. Sebagai praktisi counseling, kesehatan mental, saya sering sekali menghadapi klien di mana pada saat dia datang, dia bilang, Bu, sekarang yang saya rasakan adalah apa namanya cemas karena pekerjaan. Soalnya saya dapat informasi perusahaan ini mau tutup, misalnya gitu, ya. Nah, apa yang dibutuhin saat itu? Ya, selain dia curhat ya sama profesional, dia juga mau menjajaki apa yang mungkin bisa dia lakukan untuk membantu dia menghadapi kemungkinan atau bahkan nanti kalau benar-benar dapat informasi bahwa perusahaan akan ditutup dan karyawan akan di layoff, diberhentikan gitu ya. Dan kemudian biasanya kalau di ruang konseling itu apa actionnya? Ya, satu langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini untuk merasa lebih baik. Kalau mungkin kita bisa merasa lebih baik dengan sharing sama teman, habis itu terus oke, atau mungkin kita butuh untuk bisa sendiri dulu. Karena sering saya ketemu atau dengar cerita, ya saya kalau pulang kerja nggak langsung pulang, Mbak, atau nggak langsung pulang, Bu. Saya mungkin ada di satu tempat dulu di Jakarta. Saya kebetulan tinggal di Jakarta.
apa ya deket lah sama di Jakarta ya gitu ya. Eh, banyak taman yang sekarang sudah difasilitasi oleh Pemda DKI gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka bilang sama saya tuh pulang terus saya ke taman dulu Bu, ngelihat apa namanya ngerasain angin, ngelihat gemercik air gitu ya. Terus ngelihat perubahan dari sore ke malam gitu. Aduh, kayaknya ini deh Bu gitu ngebantu untuk saya feel better katanya gitu, feeling better. Nah, habis itu dia baru pulang. Misalnya gitu ya, kalau ternyata dia memang skalanya lagi 3-4 pada hari itu. Nah, kemudian yang kita perlu ingat adalah perasaan kita bisa berubah setiap hari. Dan itu wajar, kita nggak sendirian. Merawat diri kita adalah langkah penting untuk hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Kita tetap perlu ingat apa yang kita rasakan, bagaimana kita mengelola perasaan itu, kemudian hasilnya apakah itu ada maknanya buat kita? Apakah membuat hidup kita jadi atau apa yang kita rasakan ya, kita alami kemudian ada balance-nya gitu. Balance itu bukan ya live 50-50, 50-50 enggak gitu. Mungkin memang kalau kita ngelihat neraca timbangan tuh kan selalu dia bergerak ya. Apa menyelaraskan. Nah, itu. Dia nggak stuck di satu titik aja gitu. Dia terus menyelaraskan. Nah, sama kita juga gitu. Kita manusia yang punya dinamika, ya, perlu fleksibilitas. Jadi kenali diri kita, terima perasaan kita, rawat diri kita dengan kasih sayang, ya, dan check in dengan diri sendiri setiap hari karena kita adalah berharga. Itu ya teman-teman ya. Ya ini nanti silakan nanti menjadi referensi ya, rujukan buat teman-teman untuk melakukan stress check-in. Nah, ini yang nanti kita akan lakukan, ada micro regulation techniques ya, teknik singkat mengelola stres yang bisa dilakukan secara mandiri. Tidak perlu apa namanya pendampingan secara profesional. Tapi memang perlu tahu caranya yang tepat supaya kita betul-betul hasilnya nanti bisa terbantu gitu ya. Jadi di sebelah kiri ini ada gambar, ini merepresentasikan apa yang nanti kita akan jajakin atau belajar satu persatu gitu ya. Mungkin di antaranya ada yang teman-teman sudah tahu, tapi di antaranya juga ada yang teman-teman belum tahu gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi eh, apa namanya bekal ya, dapat insight. Oh ternyata bisa ya dengan teknik micro regulations gitu ya untuk mengelola stres ya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman setiap kali kita habis latihan, kita akan melakukan reflection atau evaluasi sederhana ya. Jadi kita akan berlatih 5 teknik sederhana ini untuk mengelola gejala stres satu persatu. Dan setelah setiap latihan kita akan lakukan refleksi atau evaluasi dari hasil latihan. Tujuannya apa sih? Supaya kita lebih aware dan kita bisa terbantu untuk melihat perubahan kecil yang lebih bermakna yang kita sudah lakukan gitu. Hai diriku, barusan aku sudah melakukan relaksasi ini dan ternyata memang yang saya rasakan lebih nyaman. Nah, itu ya. Perubahan kecil tapi kalau dilakukan secara rutin pada akhirnya itu nanti berdampak yang positif yang baik buat kita. Dan ini juga nanti bisa memotivasi teman-teman untuk menggunakan ulang teknik ini di situasi nyata. Ya, bisa jadi nanti setiap teknik itu apa namanya penerapannya di dalam situasi yang berbeda dan kita punya pilihan masing-masing. Preferensi, oh saya kayaknya pilih teknik yang ini aja deh, yang itu mungkin belum gitu ya. Boleh, nanti yang penting kita rutin melakukan supaya kita dapat hasilnya ya. Kalau pakai bahasa Indonesia tuh kan kita kenal ya ungkapan ala bisa karena biasa. Kita bisa karena dibiasakan, ya. Practice makes perfect, itu ya, bukan. Practice makes progress. Jadi bukan karena kita latihan terus kita jadi sempurna, enggak. Practice makes progress. Jadi dengan kita latihan, kita akan lebih punya progres, kemajuan dari apa yang memang kita mau capai. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai dengan teknik yang pertama. Oke, kalau sekarang lagi meluangkan waktu ya sudah teman-teman terima kasih sudah meluangkan waktu. Tolong luangkan waktu untuk kita satu-satu latihan 5 teknik ini ya. Sekarang relax ya teman-teman posisi duduknya
Eh, Handphone diinikan dulu, di silent dulu ya, supaya teman-teman bisa fokus ya. Karena ini kita butuhkan untuk kita bisa membantu menenangkan sistem syaraf kita dan kita sadar melakukannya ya. Ini adalah teknik yang memang pada akhirnya akan memberdayakan mindfulness. Mindfulness itu kemampuan kita untuk hadir ya, be present di sini saat ini gitu ya. Jadi be here and now ya. Oke. Nah, kita akan melakukan deep breathing technique ya dengan teknik 4-4-6. 4 hitungan kita nafas dari hidung, ambil nafas dalam, kemudian ditahan dulu 4 hitungan, dan setelah itu kita keluarkan lewat mulut. Ya, 6 hitungan. Oke. Nah, posisi duduk kita perlu duduk yang nyaman, ya. Usahakan kaki itu menapak. Kalau misalnya pakai sepatu boleh, mau dibuka nggak apa-apa. Kalau nggak mungkin nggak buka sepatu nggak apa-apa. Yang penting kaki kita napak ke bawah, ya, di di atas lantai gitu. Kemudian bahu kita rileks, jadi nggak tegang begini, tapi rileks, gitu ya. Jadi jarak antara leher kita dengan bahu itu cukup jauh, ya, gitu ya. Kemudian boleh pejamkan mata ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Soft gaze aja yang mungkin agak remeng-remeng kita ngelihatnya boleh ya. Dan latihan nafas ini seperti tadi, tarik nafas melalui hidung 4 detik ya. Kemudian tahan 4 detik, hembuskan perlahan melalui mulut 6 detik. Dan kita bisa ulangi selama 60 detik, jadi sekitar 5-6 siklus. Ya. Nah, ini caranya saya sudah membantu teman-teman untuk kita bisa latihan pakai video. Dan video ini nanti akan di-share kepada teman-teman. Jadi nanti bisa di-upload ke handphone, atau mungkin ke PC gitu ya, ke laptop gitu ya, bahkan ke tablet ya, untuk nantinya bisa dilakukan latihan diulangi latihannya. Oke, sudah siap? Duduk nyaman, kakinya menapak, bahunya rileks. Ya, mau pejamkan mata boleh, tapi kalau mau lihat juga boleh. Kita mulai dari sekarang. Jadi nanti akan ada video yang saya tampilin, warnanya biru ya. Biru itu biasanya menenangkan. Ada suara musiknya gitu. Nanti kalau misalnya dia gerakannya ke atas, berarti kita tarik nafas dalam. Kemudian nanti dia akan sebentar di hold, dia ditahan, baru kemudian kalau gerakannya turun gitu ya, berarti kita hembuskan nafas melalui mulut 4 detik, gitu ya. Oke, sudah siap ya teman-teman? Kita mulai dari sekarang. Tarik nafas dalam, tahan, keluarkan ya. Oke, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas dalam, ditahan sebentar, keluarkan. Tarik nafas dalam, tahan, keluarkan. Tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas dalam, tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi dalam, tahan, keluarkan. Mau diulang? Ada request mau diulang? Boleh. Boleh dituliskan di chat kalau mau diulang, nanti kita ulang sama-sama. Ada yang mau ulang? Ada Mas Fahri? Boleh Bu, ada yang minta diulang katanya. Oke. Ada yang sampai Baik, kita ketiduran ulang katanya. ya. Oke, jadi nanti saya akan bantu untuk instruksi awal aja, setelah itu teman-teman sendiri ya. Nih, kita akan mulai
Duduk nyaman, kaki napak, bahu rileks. Ya, boleh pejamkan mata. Kita mulai. Tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Oke, sudah cukup. Iya. Nah, silakan di-share teman-teman dari skala 1 sampai 10. Nah, 1 itu stresnya paling tinggi, 10 stresnya paling rendah, 10 itu stresnya paling tinggi ya. Sebelum dan sesudah latihan bagaimana? Ya, sebelum latihan skalanya berapa? Skala stresnya, setelah latihan berapa skala? Oke. Kemudian satu kata untuk menggambarkan kondisi setelah latihan barusan. Misalnya relax gitu ya. Saya lebih lega misalnya gitu ya. Kemudian kalau menurut teman-teman kapan teknik ini paling dibutuhkan? Apakah setelah dimarahin sama bos atau kita marahin anggota tim kita? Silakan ditulis di chat teman-teman. Tidak ada benar atau salah, kita latihan sama-sama untuk lebih aware, understand, lebih bisa manage, dan kemudian nanti kita bisa terapkan. Sudah ada, Mas Fahri? Kalian kalau ada yang mau tanya dari latihan barusan, silakan. Oke, sudah ada? Nah, nanti setiap kali latihan, teman-teman, tolong siapkan buku catatan, ya. Kemudian sebelum latihan, cek seberapa stres saya, dan supaya nanti kalau habis latihan kita bisa cek, gitu ya. Apakah latihan ini bisa menurunkan level stres kita? Kemudian apa sih satu kata yang bisa menggambarkan kondisi saya? Kalau bisa dicatat, dicatat. Tadi ada yang journaling ya, Mas Agus ya kalau nggak salah. Silakan untuk bisa dituliskan. Karena kita jadi penting gitu ya, untuk kita bisa tahu pola kita seperti apa gitu ya, kalau melakukan latihan itu. Latihan seperti ini, teknik ini. Kemudian kapan teknik ini yang paling saya butuhkan? Mungkin bisa dicatat gitu. Misalnya saya sendiri habis mungkin bekerja, misalnya gitu sebelum pulang ke rumah, ya selesai dari kantor, belum pulang ke rumah, atau mungkin tadi mungkin setelah ada kita mungkin meeting yang sangat tidak nyaman buat mereka yang buat teman-teman yang bekerja, habis itu sebelum balik lagi ke meja kerja kita latihan dulu, gitu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh diajukan di chat. Ini waktu kita terus bergerak. Kita hanya sampai pukul 15.30, teman-teman. Tinggal 40 menit lagi soalnya waktunya. Oke, sudah ada yang tulis di chat? Kalau belum, saya beranjak ke next practice. Ini ada yang nanya, Bu, Ya, ya. terkait 446 itu berarti tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan Ya, lewat mulut 6 detik, gitukah maksud ya, angkanya? betul, betul, Mas. Nah, mungkin kalau kita ngitung agak sulit kali ya. Jadi tadi video itu untuk membantu supaya kita nggak kepengaruh konsentrasinya. Ini udah 4 detik apa belum gitu ya. Ya, dan nggak mungkin kalau pakai alarm agak nggak mungkin, nggak apa-apa pakai video itu aja. Jadi nanti video itu pada saat nanti dia naik ya gerakannya berarti kita tarik nafas,
kemudian stay dulu, tahan 4 detik, kemudian dia nanti turun tuh. Ya, gerakannya turun gitu ya. Jadi itu kan kayak ada apa sih namanya tuh lengkungan ya. Lengkungannya turun nanti gerakannya ke bawah berarti kita tembuskan nafas lewat mulut apa selama 6 detik. Dia sudah dikalkulasikan sedemikian rupa oleh yang bikin video. Jadi ini untuk memudahkan. Ya, ada pertanyaan, Mas? Kalau belum kita beranjak ke teknik berikutnya. Itu aja, Bu. Nggak ada lagi. Oke, nggak ada ya. Eh, Mudah-mudahan sebentar, ini Bu. bisa membantu. Ya, ya. Ada nih, Bu, dari Agus Nah, Yuliono. mm-mm. Untuk pertama ambil nafas agak berat, seperti menyadari Ya. nafas kok pendek. Apakah memang ini perlu latihan terus untuk bisa lebih menikmati teknik ini? Ya, betul Mas Agus, saya setuju sekali. Nah, gimana caranya kita narik nafas panjang? Ini latihan awalnya ya Mas ya. Eh, ini saya stop dulu barangkali ya. Jadi tangan kanan taruh di dada. Oke, taruh di dada, tangan kiri taruh di perut. Oke, untuk kita tahu apakah kita bisa nafas panjang atau nafas pendek. Tangan yang di dada itu adalah untuk mengecek apakah pernafasan ini pernafasan dada atau kalau tangan yang di pinggang berarti ini pernafasan perut. Coba kita tarik nafas sekarang, teman-teman. Oke, coba cek yang mengembang bagian dada atau bagian perut. Mungkin ada yang mau open mic, boleh. Barusan tarik nafas. Yang mengembang bagian dada atau bagian perut. Kalau bagian dada berarti nafasnya pakai dada dan itu nafas pendek. Tapi kalau nafasnya pakai perut, ya, pada saat kita tarik nafas, yang mengembung gitu adalah perut kita. Jadi kalau pakai penafasan perut itu lebih panjang. Jadi kalau nanti dia tarik nafas, perut kita mengembung, kalau kita keluarkan nafas, perut kita mengempis. Nah, Mas Angga ini lucu banget ya. Perut saya sudah ngembang sebelum tarik nafas, Bu. Jadinya mungkin apa namanya agak sesek ya kalau kelamaan detik. Oke. Iya, ini seperti tadi Mas Agus tanyakan perlu latihan. Tapi kalau sudah bisa latihan nafas panjang pakai pernafasan perut, it's good ya. Oke, apakah keluar nafasnya dari ini Mbak Galuh atau Mas Galuh nih ya? Apakah keluar nafasnya harus dari mulut, Bu? Kalau pakai hidung boleh tidak? Nah, gini. Sebenarnya ada teknik pernafasan lewat hidung. Oh, Mbak Galuh, Bu. Oke. Ya, makasih pertanyaannya. Ini bagus ya, Mbak Galuh. Jadi, kenapa lewat mulut gitu ya? Supaya kita bisa exhale, kerasa. Tapi kalau lewat hidung tuh kita agak susah ngasainnya. Walaupun kalau ada yang latihan yoga di sini, itu ada teknik namanya nadi sodana gitu ya. Itu pakai teknik kita nafas lewat mulut, maaf, lewat hidung, keluarin lewat hidung. Tapi kalau nggak biasa nanti pusing, Kak, Mbak. Jadi pakai mulut aja dulu, ya, supaya kita juga tahu bisa exhaling, gitu. Jadi sampai nafas kita tuh, gitu, kita bisa ngedorong. Gitu. Jadi awalnya latihannya pakai tarik nafas lewat hidung dan keluarin lewat mulut supaya nggak pusing nantinya. Ya, nah kalau latihannya pakai pernafasan hidung, ya nanti dicoba aja dulu Mbak. Kalau misalnya ternyata pusing, di stop aja dulu, gitu. Ya supaya nanti nggak mengganggu latihannya, gitu. Oke, itu ya Mbak Galuh ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat supaya kita bisa ngeluarinnya lebih, gitu. Kan ini apa namanya apa sih namanya tuh eh, apa filosofinya itu kalau kita tarik nafas dalam gitu ya pakai pernafasan perut kita tahan tuh kayak kita nahan dulu yang jadi ngeganjel buat kita pas kita keluarin lewat mulut tuh kayak kita gitu kita ngerilis ngelepasin apa yang jadi ganjelan gitu jadi supaya efektif
ya latihannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti dicoba dulu. Karena saya khawatir kalau nafasnya pakai hidung, kecuali kalau yang biasa latihan yoga, nggak apa-apa gitu ya. Saya terbiasa apa namanya nafas yang pakai hidung dan pakai hidung dua-duanya. Jadi tarik nafas pakai hidung, keluarin nafas pakai apa, hidung juga karena latihan yoga gitu. Jadi kalau nggak latihan yoga biasanya jadi pusing ya. Jadi kalau yang buat yang beginners atau yang baru silahkan pakai tarik nafas lewat mulut, lewat hidung, keluarinnya lewat mulut gitu ya. Oke. Sudah cukup mudah-mudahan ya penjelasannya. Kita beranjak ke teknik yang berikutnya. Hmm. Sudah keluar Mas Fahri? Sudah, Bu. Oke ya. Hmm. Ya, Oke. eh, oke. Nah, ini adalah latihan teknik yang kedua, yaitu body awareness scan. Jadi kayak kita scanning gitu ya. Uh, Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran tubuh kita dan mengurangi ketegangan fisik yang kadang tidak kita sadari. Jadi memang kita butuh sadar, aware sama apa yang kita rasakan secara ketubuhan dan tense-nya ada di mana aja. Kadang tanpa kita sadari itu sehari-hari kita ngerasain tense tapi mungkin kita nggak aware gitu. Nggak betul-betul ngeh di mana sih itu. Cuman kita rasain pusing. Mungkin tesnya ada di kepala. Kalau ternyata gejalanya jadi munculnya pusing. Tapi kalau ternyata perut kita nggak nyaman, berarti tens kita tuh ada di bagian perut gitu. Pada saat kita lagi stres gitu ya. Dan tentunya ini mengurangi ketegangan fisik yang kadang kita nggak sadari. Jadi memang kita perlu untuk lebih aware latihan ya. Seperti di gambar ini mungkin kita ngerasakan pundak kita kalau udah kelamaan ada di depan laptop, di depan PC, atau kelamaan nunduk karena kita scrolling HP gitu kan ya. Eh, Apa namanya ini juga pada akhirnya bisa pengaruh ke bagian pundak kita gitu ya. Jari-jari gitu mungkin kalau chatting kelamaan atau apa ngetik gitu ya, bikin laporan atau bikin apa namanya untuk urusan kerjaan seperti itu. Mungkin kaki kita juga kalau udah kelamaan mesti mondar-mandir dan sebagainya gitu, atau duduk kelamaan mungkin bagian belakang kita punggung dan sebagainya juga tense ya. Jadi tolong ini adalah latihan untuk membantu kita lebih aware sama apa yang kita rasakan secara ketubuhan ya. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya yang udah sering latihan yoga ya, mungkin kenal teknik ini namanya savasana ya atau corpse pose. Jadi kayak posisinya tuh seperti mohon maaf ya, seperti mayat katanya gitu. Jadi berbaring, terlentang ya. Kemudian kakinya rileks, tangannya tuh di apa namanya dibuka gitu ya. Jadi apa namanya bukan punggung tangannya tapi ini apa telapak tangannya menghadap ke atas ya. Nah, rileks badannya. Nah, kita perhatiin dari kepala kita di ujung kepala kita nih sini gitu ya sampai ke ujung kaki ya. Apakah di bagian kiri, bagian kanan badan kita gitu mana yang betul-betul kita perlu untuk bisa tahu bahwa dia lagi tense dan kita butuh untuk bisa rileks. Ya, ini caranya untuk kita bisa latihan melalui progressive muscle relaxation. Berarti ada otot-otot di bagian tubuh kita yang dia perlu di apa namanya dirilekskan. Kenapa dibilangnya progresif? Karena memang ini perlu untuk kita bisa rasakan secara bertahap gitu ya, dan kita rasakan juga akhirnya yang tadinya tense jadi menurun gitu. Ya, kerasa tuh progresnya. Ya, progressive muscle relaxation. Jadi relaksasi otot dalam hal ini ya. Kalau saya sering sekali ditanya ada beberapa painkiller gitu atau mungkin umumnya painkiller itu untuk relaksasi otot. Iya betul gitu. Tapi masa sih kita mau minum obat terus gitu ya kalau kitanya tense. Kalau nggak bisa tidur, kita terus minta obat ke dokter. Dok, tolong dong saya butuh nih buat saya bisa tidur cepat misalnya gitu. Soalnya saya susah tidur nih, insomnia misalnya gitu. Tapi masa sih kita mau terus tergantung sama obat? Kesian badan kita. Padahal dia punya
caranya sendiri, udah dititipin sedemikian rupa, udah didesain sedemikian rupa, badan kita ini punya punya apa ya, alat untuk membantu kita relaksasi dengan pada akhirnya memahami ya ketegangan otot-otot kita dan akhirnya juga mengendorkan otot-otot kita. Jadi teman-teman kalau dia bisa dilihat ya di video gitu, kita kalau lagi tense gitu ya, ini saya ya kan, itu kayak tarik kayak apa tambang gitu ya, tali itu lagi gitu, di stretch gitu. Nggak enak banget kan kalau stretching gitu ya, kitanya stretch gitu ya, dan kalau kelamaan kita stretch gini kan pasti nggak nyaman. Kebayang nggak? Kalau kita nggak apa-apain gitu ya, ini stres kita pada akhirnya membuat otot kita jadi tegang terus. Nah, ujung-ujungnya nanti badan kita yang akan nanggung resikonya, ya. Ya mulai dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki, gitu, ya. Oke. Nah, ini ada teknik namanya progressive muscle relaxation, ada videonya. Kita ikuti apa yang jadi instruksi di video itu. Bahasa Inggris, tapi mudah-mudahan cukup mudah untuk diikuti dan dipahami, ya. Jadi kita akan sama-sama ikuti instruksi yang disampaikan. Itu ada suaranya perempuan, gitu ya. Ini bukan Siri, bukan Alexa, dia suara suara narator gitu ya, yang mengantarkan kita untuk melakukan progressive muscle relaxation. Oke, seperti tadi, silakan duduk yang nyaman. Ya, bahunya rileks, ya, kakinya napak, gitu. Dan kalau memang kaki teman-teman lagi selonjoran lebih bagus, gitu ya, karena ini nanti akan membantu kita untuk melakukan relaksasi di bagian kaki, gitu. Sudah siap? Oke, kita mulai dari sekarang. Progressive muscle relaxation. Learning how to deal with stress is a necessary part of life. Everyone deals with stress differently, so finding what works for you is important. Ready to try progressive muscle relaxation? We'll walk you through this easy, stress-relieving activity. Progressive muscle relaxation helps you relax your mind, relax your body, reduce tension, focus your mind, and calm you down. Here's how it works. Tense each muscle group. Hold the tension for 5 seconds. Release the tension. Feel the muscle relax. Try to visualize the muscle tensing and relaxing. Remember to keep breathing deeply through the exercise. Try to focus hard on each step. If your mind begins to wander, bring it back to the muscle you are working on. Let's start with your head. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Maaf. Dari instruksinya ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, Iya. kita bisa mulai kalau gitu. Maaf. Progressive muscle relaxation. Learning how to deal with stress is a necessary part of life. Progressive muscle relaxation deals with stress differently, so finding how to deal with stress is a necessary part of life. Bentar ya, Mas. Let's start with your head. Close and tighten your eyes. Progressive muscle relaxation. All muscles in your chin. Maaf, ini kenapa double? Sebentar ya, Mas.
part of life. Everyone deals with stress differently. Progressive muscle relaxation. Ini ada masalah teknis sebentar ya, Mas. Iya, Bu. Udah, sini dulu deh. Biar aman. Sebentar. Hmm. Ulang dikit nggak apa-apa ya, Mas? Maaf. Iya, Bu. Progressive muscle relaxation. Learning how to deal with stress sudah, is a Bu. necessary part of life. Everyone deals with stress differently, so finding what works for you is important. Ready to try progressive muscle relaxation? We'll walk you through this easy, stress-relieving activity. Progressive muscle relaxation helps you relax your mind, relax your body, reduce tension, focus your mind, and calm you down. Here's how it works. Tense each muscle group. Hold the tension for 5 seconds. Release the tension. Feel the muscle relax. Try to visualize the muscle tensing and relaxing. Remember to keep breathing deeply through the exercise. Try to focus hard on each step. If your mind begins to wander, bring it back to the muscle you are working on. Let's start with your head. Close and tighten your eyes. Tense all muscles in your cheeks. Tighten all the muscles around your lips. And press your tongue to the roof of your mouth. Hold that tension for 5, 4, 3, 2, 1. Quickly release and relax. Now your shoulders, chest, and back. Raise your shoulders to your ears. Tense your back by pulling your shoulders back. Hold that tension for 5, 4, 3, 2, 1. Quickly release and relax. On to your hands, fingers, and arms. Bend your wrist and tighten your hands into your fist. Flex your biceps. Hold that tension for 5, 4, 3, 2, 1. Quickly release and relax. Now for your belly. Pull your belly button in and tense all the muscles in your stomach. Hold that tension for 5, 4, 3, 2, 1. Quickly release and relax. Moving on to your legs and your feet. Tighten your thighs by pressing your knees together. Pull your toes towards you and feel the tension in your calves, thighs, and feet. Hold that tension for 5, 4, 3, 2, 1. Quickly release and relax. Breathe deeply and imagine a peaceful sensation flowing from your head, down your neck, into your chest, legs, and settling into the soles of your feet. Repeat this process when necessary until you feel calm and peaceful. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, Mas Fahri mungkin? Cukup mudahkah diikutin latihannya? Karena videonya ini nanti akan di-share ya. Jadi bisa ngelihat lagi videonya. Seperti tadi, habis latihan, silahkan dicatat ya untuk evaluasi sendiri. Ya, dari skala 1 sampai 10, bagaimana tingkat stres saya sebelum dan sudah latihan, Mas. Kemudian satu kata untuk menggambarkan kondisi setelah latihan. Apakah lebih lega, misalnya gitu. Jadi lebih ringan kerasanya gitu ya. Ringan misalnya gitu ya. Kemudian kapan teknik ini paling dibutuhkan? Apakah misalnya pas lagi memang saya lagi banyak pikiran gitu kan misalnya gitu ya. Kemudian otot-otot di
badan saya jadi merasa tegang gitu. Nah, itu kita perlu tahu. Karena mungkin ini pada akhirnya bisa jadi rencana action plan kita selanjutnya. Oh, kalau lagi apa namanya ngerasa nggak nyaman, mungkin ya habis meeting yang berat gitu, saya perlu progressive muscle relaxation karena kok kepala saya nyut-nyutan segala macam gitu ya, supaya kitanya bisa lebih rilis. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kata Mas Agus, badan lebih rileks, Bu. Oh gitu, alhamdulillah Mas. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya teruskan ya. Oke, yang ketiga adalah latihan teknik namanya micro stretch release. Nah, tujuannya adalah melepaskan ketegangan tubuh karena stres atau duduk terlalu lama. Ya, seperti sekarang nih ya. Kita udah dari tadi nih jam 3 gitu ya, jam 3-an tadi ya. Durasinya 2 menit saja. Intinya gerakan kecil, tubuh merasa aman, stres menurun. Ya, nah stretching yang seperti di gambar itu kan mungkin teman-teman sudah biasa ya melakukannya gitu, dan ini bisa menjadi referensi buat kita latihan teknik yang ketiga ini, ya supaya kita juga bisa mengelola gejala stres kita. Oke, Oke, sebentar. Ini saya mesti apa ajak teman-teman dulu untuk siap-siap ya, silakan duduk yang rileks ya, kemudian bahunya rileks juga ya, kakinya menapak tuh. Kemudian ini yang menggunakan tangan kita boleh pada saat duduk, pada saat kita duduk silakan nggak apa-apa. Nah, jadi silakan nanti video ini akan saya putarkan video berikut ini. Silakan diikuti gerakannya ya. Ini hanya menggunakan kedua tangan kita saja ya, dan apa namanya pundak ya, bahu ya, untuk kita bisa melakukan teknik yang ketiga. Dan video ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga ini bisa diterapkan dalam situasi-situasi keseharian ya, pada saat kita memang lagi perlu ngerasa aduh ini kok tegang banget ya gitu ya, tense banget nih gitu ya, atau udah duduk kelamaan, oke deh sebentar sebelum saya lanjut kerja misalnya atau beraktivitas. Oke, sudah siap teman-teman? Kita langsung lihat videonya dan kita langsung latihan ya. Pindah tangannya. Ganti dengan tangan satu lagi. Stretching kedua tangan ditarik ke atas. Tangan bahu dinaikkan. Turunkan. Oke, ada yang mau share mungkin latihan barusan atau mungkin sudah cukup sering dilakukan tiap hari? Nggak setiap hari sih, mungkin cukup sering dilakukan gitu. Ini exercise-nya 1 menit ya teman-teman. Jadi kalau tadi dibilangnya 2 menit ya, jadi berarti dua kali ya diulang. Bisa. Ada yang mau ditanyakan dari latihan ini? Ini saya ambil dari Tai Chi ya. Jadi Tai Chi itu juga ternyata dia membantu kita untuk apa namanya stretching gitu. Mungkin ada yang sudah pernah nyoba latihan Tai Chi. Dulu saya latihan
Tai Chi sama Master Tai Chi yang ada di Jakarta. Kemudian beliau sampaikan kalau latihan Tai Chi itu cukup 30 menit saja setiap kali latihan, ya. Dan itu sudah membuat kita kalau pakai bahasa Jawa itu gobios. Jadi basah badan apa namanya tubuh kita karena kemeringat ya, keringetan gitu. Dan ternyata itu cukup ya. Jadi ini latihannya dari Tai Chi sebenarnya untuk apa namanya membantu juga melancarkan peredaran darah gitu ya supaya kita nggak terlalu apa namanya tense gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Emma. Mungkin ada yang sudah merasakan efek dari latihan barusan? Bisa di chat atau open mic. Ada Mas Farid? Sepertinya tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Mudah-mudahan Hmm. cukup jelas ya. Bu. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini teman-teman ada satu latihan teknik yang namanya mental reset. Name it to tame it. Jadi ini sebenarnya untuk kita membantu mengelola emosi dengan memberikan label pada emosi yang dirasakan. Teman-teman lihat ya, di sini ada gambar yang kita suka pakai sih sebenarnya kalau kita lagi chatting ya, mau di WhatsApp atau ya aplikasi lainnya. Jadi mungkin kalau kita sedih atau kitanya kecewa, kita pakai emoji yang ini nih biasanya ya, yang mulutnya agak melengkung ke bawah gitu. Kalau pakai poker face yang ini, kalau kitanya lagi seneng gitu ya atau smile gitu ya, pakai apa namanya emoji yang ini. Itu kalau kita lagi ketawa misalnya gitu pakai emoji yang paling kanan. Kalau yang kiri mungkin kalau kitanya lagi apa ya, entah bingung atau apa kali ya, saya nggak tahu nih artinya emoji ini apa dia pakai tanda silang di mata ya. Kalau lagi bingung barangkali gitu ya. Ini kita sering sekali ya. Kalau kita bisa pakai emoji ini pada saat kita chatting, itu sebetulnya kita bisa untuk memberikan nama pada emosi kita ya. Jadi menyebutkan emosi itu membantu kita memvalidasi apa yang kita rasakan ya. Kemudian pada saat kita rasakan, iya saya marah. Saya sedang cemas karena saya dikejar waktu untuk menyerahkan tugas gitu ya sama atasan. Atau saya dikejar waktu karena saya lagi nulis apa proposal skripsi dan harus diserahkan kepada pembimbing misalnya buat yang mahasiswa gitu ya. Apa dan habis kita menyadari itu kita tarik nafas. Ya, intinya kita sebutkan emosi itu. Disebutkan kalaupun misalnya dalam hati, jadi kita nggak bilang, saya sedang cemas karena deadline. Ya nggak gitu juga sih ya. Tapi kita bisa bilang sama diri kita sendiri, iya benar saya lagi cemas. Dalam hati aja juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kita tahu, emosi yang kita rasakan adalah cemas. Bukan takut, bukan sedih, bukan marah, tapi cemas gitu. Ya, nah kalau sekarang ini banyak sekali ya informasi terkait neuroscience. Ini ternyata memberi nama emosi itu menurunkan aktivitas amigdala. Dia ada satu bagian di otak yang dia memang mengatur apa jadi pusatnya stres katanya gitu ya. Dia memang pada akhirnya jadinya kalau ada yang men-trigger, jadi kalau ada pencetus atau membuat kita jadi reaktif gitu ya, itu amigdalanya akan aktif tuh biasanya ya. Nah, jadi memberi nama itu ternyata menurut neuroscience membantu kita memvalidasi emosi yang kita rasakan, jadi tahu persis ya. Kemudian pada saat kita memang pada akhirnya menarik nafas dan kemudian mengeluarkan, nih tarik nafas jangan lupa dikeluarin ya, teman-teman maksudnya gitu ya. Saya lupa nih nambahin. Jadi nanti itu bisa menurunkan aktivitas di amigdala. Nah, ini gambarannya. Oh, di sebelah kiri ada sofa ya, dan sofanya single sofa gitu ya, single couch, uh, single chair. Kita seringkali lupa ya untuk mengajak diri kita duduk sebentar ya, merasakan apa yang kita sedang rasakan. Kita pengen cepet-cepet keluar dari perasaan itu. Aduh, kok saya gini sih? Kok saya cemas sih? Kan nggak boleh cemas.
Kan saya orangnya tough, ya nggak boleh lah cemas. Ternyata dengan kita memburu-buru kayak gitu bukan berarti terus kita jadi terbantu, enggak. Emosi kita lama-lama tuh jadi ketumpuk-tumpuk karena nggak kelar gitu. Ya, jadi intinya duduk sebentar, ya. Tidak harus dalam arti kata harafiah ya duduknya, tapi paling nggak kita pahami dulu sebentar. Sadari emosi kita, kasih nama pada emosi kita. Saya merasa cemas saat ini. Pakai keterangan waktu. Kemudian terima emosi kita, iya saya merasa cemas. Izinkan emosi itu ada. Dan emosi itu wajar, manusiawi. Gali dan pahami emosi kita. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih yang bikin saya marah? Ya, apa sebenarnya yang saya butuhkan saat ini? Ada pesan nggak yang mau disampaikan sama emosi kita atau marah kita itu? Mungkin ada pesan tertentu, misalnya gitu. Kemudian izinkan dan lepaskan emosinya. Kasih ruang untuk kita merasakan sehingga emosi itu bisa reda dan lepaskan secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan, kayak percaya pada prosesnya. Kita tidak harus menghilangkan emosi kita atau perasaan kita. Cukup duduk bersama emosi kita sebentar saja sampai kita jadi lebih ngerti. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ada tulisan 6 seconds. Ya, 6 seconds itu 6 detik. Hanya untuk merasakan emosi kita. 6 detik aja yang kita butuhin untuk merasakan emosi kita. Kalau mau lebih lama boleh nggak? Boleh. Kalau memang ternyata kita perlu menjalani proses ini. Duduk bersama perasaan kita dengan prosesnya. Gitu ya. Ya, biasanya kalau 6 detik itu untuk menyadari emosi kita. Gak enak nih gitu. Dan kita tidak menghakimi diri kita. Oke. Jadi kalau kita lagi merasakan sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita, sebelum kita cepet-cepet lewatin itu emosi, sebentar. Rasain dulu. Merasakan dulu apa yang kita rasakan. Supaya kita jadi belajar sesuatu dari situ. Saya pernah nulis di satu blog, satu tulisan di blog saya dulu. Blognya udah nggak aktif lagi ya. Tapi bagaimana pada akhirnya sakit itu, sakit apapun, ya yang kita rasakan itu sebenarnya kita nggak perlu untuk langsung buru-buru, misalnya pusing aja. Kalau kita pusing langsung cari obat pereda pusing gitu kan. Apapun yang biasa kita kita apa namanya kita makan gitu. Ya, tujuannya untuk supaya kita pusingnya reda. Ternyata dari sisi kesehatan medis itu justru pada saat kita sebentar aja ngerasain pusing kita gitu ya, nyut-nyutannya di mana gitu ya. Kemudian apa yang mungkin membuat kita jadi sebelah mana, bagian mana gitu ya, pusingnya kayak apa gitu, dampaknya ke kita seperti apa dari pusing itu misalnya gitu ya. Ternyata itu kaitannya sama emosi kita. Ya. Jadi saya pernah latihan ya, praktek awal dulu dengan penemu gitu, inventor dari teknik namanya Emotional Freedom Techniques gitu ya. Emotional Freedom Technique ya, EFT. Nama tokonya Gary Craig, orang Amerika. Dia bukan psikolog, dia itu lulusan dari Fakultas Teknik ya di Amerika. Terus dia bilang kalau memang saya mau memulihkan diri saya, mengatasi apa yang menjadi ketidaknyamanan di diri saya, apakah itu secara emosional ataupun secara fisik, duduk dulu. Rasakan dulu apa yang dirasakan, bagian mana, ya, kemudian intensitasnya seperti apa, baru kemudian kita melakukan teknik yang diajarkan oleh beliau. And it worked beautifully. Ternyata itu berhasil saya lakukan. Ya, contoh sederhana, saya waktu itu punya yang namanya hormonal migraine. Jadi setiap kali kalau ternyata ada siklus bulanan yang saya mesti hadepin, atau saya lagi banyak pikiran, misalnya itu migrainnya tuh muncul. Migrain tuh bukan cuma pusing, tapi sakit kepala sebelah kanan dan kiri. Dan itu memang sangat mengganggu saya. Ya, mempengaruhi konsentrasi dan sebagainya. Kemudian saya pelajari teknik namanya Emotional Freedom Technique. Waktu itu saya komunikasi sama Gary Craig. Itu zaman-zaman tahun berapa ya, 2000-an kalau nggak salah.
Dan beliau sampaikan sit with your feelings gitu ya, with your emotions. Jadi biar kita ngerti. Dan ternyata itu membantu saya mengatasi migrain saya. Ya, jadi apa namanya jarang banget ya. Kalau dulu setiap kali migrain saya harus cari obat untuk meredakan, tapi setelah itu ternyata saya tidak perlu obat lagi gitu ya. Hanya sesekali aja kalau memang itu sudah sangat sangat tidak nyaman rasa sakitnya. Ya, jadi ini salah satu yang saya bisa share ke teman-teman ya, sit with our feelings, berikan nama pada emosi kita. Nah, jadi ini langkah-langkahnya, nanti teman-teman bisa lihat di sini, apa saja yang kita bisa lakukan, ada, ya, ada 5 langkahnya yang kita bisa lakui, yang kita bisa lewati, ya. Akui bahwa kita punya perasaan itu, artinya emosi itu muncul, beri nama pada perasaan kita atau apa yang kita rasakan, saya merasa cemas, takut gagal presentasi, misalnya gitu. Rasakan di tubuh kita mana yang nggak enak gitu, ya, tanpa kita menghakimi. Saya ngerasa tegang di dada, nafas terasa berat, perut terasa mual. Beri ruang untuk kita bernafas, ya, izinkan perasaan itu ada, tarik nafas dalam. Seperti tadi 4-4-6 ya, tembuskan perlahan, bawa rasa ingin tahu kita ini pada pengalaman kita. Aku izinkan perasaan ini ada untuk saat ini. Sampaikan ini pada badan kita, ya, sehingga pada akhirnya dia juga akan bersinergi sama kita untuk memulihkan. Praktikkan kasih sayang atau self care pada diri kita, ya. Tidak apa-apa merasa seperti ini, saya berhak merasa saat ini, ya. Dan itu bukan untuk mengubah atau menghilangkan perasaan, tapi untuk kita hadir, memahami dan kasih ruang. Ya, jadi semua perasaan itu valid dan wajar. Kasih kita waktu untuk seperlunya, tidak terburu-buru. Kita tidak sendiri, kita sedang belajar memahami diri kita, dan setelah ini kita bisa melakukan hal yang bisa membantu kita memulihkan apa yang kita sedang rasakan. Ya, teman-teman ya. Oke, nah, jadi kalau sekarang ada emosi yang dirasakan, silakan untuk bisa dipahami. Nah, ini kaitannya dengan amigdala. Ya, bagaimana kita memberi nama emosi yang ternyata itu membantu menurunkan aktivitas amigdala kita. Gitu ya. Kalau kita nggak kasih nama emosi, aktivitas tinggi di amigdala, pusat alarm emosi ini, jadi responsnya impulsif, defensif, sulit tenang. Jadi kalau dibilang udah nggak usah takut, udah nggak usah marah, udah nggak usah cemas, itu belum langsung serta-merta tuh. Malah kita ngomongin kayak gitu, dia malah menguatkan. Jadi tambah takut, tambah marah, tambah cemas gitu. Justru kalau kita kasih nama iya, saya marah. Kita memberi power. Power itu dari awareness kita. Saya merasa cemas karena khawatir tidak cukup baik pada saat menyampaikan presentasi misalnya gitu. Perasaan ini, memberi nama emosi ini membuat kita jadi lebih jelas, otak kita jadi lebih tenang, ya. Dan ini membantu prefrontal cortex kita, pusat kendali dan regulasi kita, untuk nantinya dia bisa membantu supaya amigdala atau aktivitas di amigdala, pusat alarm emosi kita, menurun. Jadi respons kita bisa tenang, sadar, dan lebih adaptif. Gitu ya teman-teman. Ya, ini silakan nanti dijadikan rujukan untuk nanti kita bisa mengingatkan diri kita. Kalau kita kasih nama emosi, maka aktivitas di amigdala kita juga nantinya bisa turun. Jadi alarmnya nggak bunyi-bunyi terus, gitu ya teman-teman. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Sebelum sampai kita latihan teknik yang ke-5. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Biasanya kalau diam ada 2 kemungkinan, sudah jelas atau satu lagi masih bingung. Nggak tahu nih yang mana. Ada pertanyaan? Bisa di chat, nanti Mas Fahri bantu untuk membacakan. Kalau nggak ada, boleh kita teruskan ya teman-teman ya. Belum ada. Oh, maaf. Sudah? Nggak ada? Kalau tidak Nggak ada. ada, kita masuk ke teknik yang ke-5. Ini ada 2 latihan ya teman-teman.
untuk meningkatkan energi kita, membantu meningkatkan energi jadi energi booster. Bukan pakai minuman apa sih namanya tuh yang energy drink, enggak, bukan. Ya, energy drink kalau mungkin cuma sesekali barangkali membantu gitu ya. Tapi kalau misalnya tiap hari kita minum, justru itu nanti akan berpengaruh buruk ke kesehatan kita, teman-teman. Jadi gimana caranya kita pakai energi booster yang memang dari diri kita sendiri. Tapi ini harus dilakukan dengan kita bergerak supaya energi mental kita bisa pulih ya. Dan memang ada pernafasan singkat yang nanti pada saat kita latihan kita lakukan ya. Ini saya kasih contohnya dulu ya teman-teman ya. Nah, sudah bisa ya kita mulai ya Mas Fahri dan teman-teman yang lain. Ini ada satu personal trainer, beliau itu konsultan untuk di gym biasanya ya. Namanya Justin Agustin. Saya mengikuti Instagram, TikToknya beliau gitu ya, itu sudah beberapa tahun terakhir dan sejak pandemi karena banyak sekali aktivitas yang atau teknik-teknik yang teknik-teknik exercise yang beliau desain untuk membantu kita latihannya tidak harus ke gym ya, tapi dilakukan bisa di rumah, bisa di kantor atau mungkin di tempat yang lain gitu ya. Nah, Justin Agustin ini memang cukup dia influencer juga gitu ya. Jadi banyak juga followersnya. Nanti bisa cek di Instagramnya beliau atau di TikTok gitu ya. Kita lihat ya yang pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau mau diulang barangkali? Kita lihat lagi ya, sekali lagi. Ini 5 menit jalan sambil duduk. Ada yang mau ditanyakan dari latihan tersebut? Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Jadi tadi itu ada beberapa teknik gerakan ya yang dilakukan sambil duduk, itu adalah 5 menit jalan sambil duduk. Dan ternyata itu bisa dilakukan. Tadi videonya Justin, nanti videonya saya lambatin ya supaya teman-teman bisa ikutin gerakannya seperti apa ya gitu. Kalau mau pakai musik itu memungkinkan. Kita hanya perlu waktu 5 menit saja ya untuk memulihkan energi gitu ya. Nah, video yang kedua juga dari Justin Agustin. Nah, ini adalah 3 menit energi booster. Bisa dilakukan pagi pas kita bangun tidur, kemudian juga habis lunch break gitu ya, kita mau kembali ke bekerja atau sore hari ya. Kita lihat videonya sama-sama. If you wake up groggy every single morning, try this 3-minute routine before you start your day. We're going to start off by letting some sunlight in, even if it's a cloudy morning. We're doing a series of dynamic stretches, but the most important thing is to breathe throughout this whole routine. You can practice your nose breathing, or you can inhale through your nose, exhaling through your mouth. Breathing will help circulate that oxygen-rich filled blood throughout your whole body. All stretches in the morning are dynamic, meaning we're always in motion, taking our joints and muscles through different ranges of motion. This is the best way to stretch in the morning rather than pulling and nagging at your joints. Your muscles and joints are in a dormant state at night. The last thing you want to do is pull at a cold muscle. So we're gentle first thing in the morning, and you can do a series of 2 to 3 minute routines throughout the day, at your lunch break, coffee break, after work. Your body will thank you. Wishing you an amazing day. Oke. Saya ulang lagi ya sedikit ya. If you wake up groggy every single morning, try this 3-minute routine before you start your day.
We're going to start off by letting some sunlight in, even if it's a cloudy morning. We're doing a series of dynamic stretches, but the most important thing is to breathe throughout this whole routine. You can practice your nose breathing, or you can inhale through your nose, exhaling through your mouth. Breathing will help circulate that oxygen-rich filled blood throughout your whole body. All stretches in the morning are dynamic, meaning we're always in motion, taking our joints and muscles through different ranges of motion. This is the best way to stretch in the morning rather than pulling and nagging at your joints. Your muscles and joints are in a dormant state at night. The last thing you want to do is pull at a cold muscle. So we're gentle first thing in the morning, and you can do a series of 2 to 3 minute routines throughout the day, at your lunch break, coffee break, after work. Your body will thank you. Wishing you an amazing day. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin kita nggak bisa langsung latihan ya, gitu ya. Tapi teman-teman tadi melihat gerakannya yang dicontohkan Justin. Jadi ada 2. Yang satu adalah 5 minute walking ya, dengan kita duduk ya. Kemudian yang kedua tadi tuh kita latihan 3 menit aja. Bisa dilakukan pagi, siang gitu ya. Pas kita lagi habis lunch break, pagi itu sebelum berangkat kerja ya. Kemudian atau mau mulai kerja juga boleh, siang hari setelah kita lunch break, sebelum mulai kerja lagi atau beraktivitas, kemudian sore hari bisa diulang. Hanya 3 menit. Tapi itu adalah investasi buat kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Dan memang kita perlu bergerak gitu ya. Tadi kalau ada yang ke gym, Mas Hendrik ya tadi ya, Mas Syukron. Itu mudah-mudahan ini bisa jadi ide baru ya Mas ya. Kalau memang lagi mager ke gym, ini bisa latihan di rumah gitu ya. Karena Justin juga dia personal trainer. Jadi banyak mendampingi beginners. Dan bahkan dia juga pada akhirnya dia bisa mendampingi mereka yang juga mungkin dalam pemulihan. Ya, silahkan yang mau bertanya. Ini saya cuma baca MArta Media 01, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Open mic saja. Ada yang mau tanya, Mas Fahri? Sepertinya belum ada, Bu. Oh, oke. Oh, ini Mbak Galuh kalau gitu. Bentar, Bu. Galuh mau Mbak nanya Galuh. kayaknya, Bu. Ya, silakan Mbak Galuh. Iya, selamat sore Bu. Saya mau nanya, kalau untuk orang-orang yang sensitif, highly sensitive person, emang tipenya perasa, itu apakah emang harus lebih sering untuk melakukan rilis emosi ya Bu? Karena saya sendiri kan orangnya perasa banget. Terus dulu itu tanpa sadar saya tuh kayak sering dibilangin sama orang-orang kayak ternyata saya sering cemberut atau kalau nggak judes gitu loh Bu. Nah, padahal saya tuh ngerasanya biasa aja Bu. Saya ngerasanya biasa aja dan saya nggak sadar kalau saya kayak gitu. Cuman dulu tuh emang kan saya perasa, jadi kayak sering menyerap emosi gitu loh Bu. Dan saya nggak, dulu tuh belum tahu gimana cara buat rilis emosi, jadi nggak pernah rilis emosi. Terus itu solusinya gimana ya Bu? Terus sama ini, soalnya saya juga terus terang jadi kayak ngerasa banyak dirugikan oleh itu karena jadi banyak yang kayak menghakimi saya kayak pokoknya bilang saya kurang ramah, cuek, dan sebagainya. Padahal justru saya perasa banget dan sangat penyayang sebenarnya orangnya. Gitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Nah, ini sebenarnya ada 2 latihan ya Mbak ya. Jadi yang pertama itu nanti mungkin saya bisa tambahkan dari materi, itu luangkan waktu setiap hari untuk kita latihan di depan cermin Mbak. Gitu ya. Ini bukan buat siapa-siapa, bukan untuk nantinya bisa membuat orang lain pada akhirnya jadi berubah pikiran sama kita gitu ya. Ya bisa jadi kalau hasilnya kita juga nyaman gitu ya dengan latihan itu nantinya akhirnya jadi orang punya pemikiran yang berbeda tentang kita. Satu itu jadi namanya 10 minutes mirror meditation. Ya, jadi diri di depan kaca, di depan cermin. Cuma kalau bisa jangan keburu-buru ya Mbak, gitu. Jadi karena kita butuh waktu 10 menit gitu dan tidak sedang bermake up.
kan kalau kita mau pergi kemana gitu ya harus bermake up, terus kita perlu fokus ya. Jadi ini di luar dari kegiatan kita bermake up gitu ya, atau mungkin skincarean gitu ya. Itu betul-betul kita dedikasikan untuk kita bisa membantu diri kita apa namanya betul-betul dealing sama diri kita sendiri ya. Jadi ini adalah 10 minutes mirror meditation. 10 menit ada di depan cermin untuk kita melakukan meditasi. Meditasi ini bukan yang model kayak mantra segala macam enggak, tapi kita dealing sama diri kita sendiri. Ya, kita lebih aware, membantu untuk kita lebih aware sama diri kita, gitu ya. Kalau boleh nggak saya di situ tersenyum? Boleh, gitu. Ya, boleh nggak di situ saya cemberut, misalnya ngelihat diri saya? Boleh, tapi kita dealing sama diri kita, gitu. Dengan kita bisa aware pada saat kita senyum, pada saat kita misalnya cemberut, kita sendiri menerima nggak reaksi atau wajah kita pada saat kita senyum, pada saat kita lagi cemberut, misalnya gitu. Ya, orang lain punya komen, silahkan Mbak Galuh. Kita kadang-kadang nggak bisa ngontrol itu. Tapi yang kita bisa kontrol adalah diri kita. Jadi pada saat kita cemberut dan kemudian kita ngerasain, iya ya, kalau lihat wajah saya sendiri, apa wajah saya lagi cemberut seperti ini, saya sendiri ngerasanya apa misalnya gitu. Bukan orang lain, kita pakai referensi diri kita. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lagi reaktif, marah gitu kan ya, kemudian kita lihat di depan cermin kita gitu ya. Itu latihan untuk kita mengenali reaksi-reaksi ketubuhan kita, terutama di bagian wajah, kalau kita sedang merasakan sesuatu. Mungkin memang sedang kita merasakan. Jadi latihan 10 minutes, 10 menit mirror meditation itu membantu kita untuk lebih membangun gitu ya awareness, acceptance, understanding, appreciation, dan respect. Jadi membantu untuk membangun kebersadaran diri, acceptance, penerimaan diri, understanding, memahami diri, appreciation, menghargai diri, dan yang terakhir kita respect sama diri kita. Itu yang pertama. Ya Mbak, nanti saya tambahin di apa namanya materinya ini ya, karena kan memang ini nanti mau di-share ke teman-teman. Yang kedua, boleh jadi Mbak Galuh kalau kita bilangnya namanya empath. Empath itu adalah orang yang sangat bisa berempati, gitu ya, highly sensitive person. Ya, seperti tadi Mbak Galuh sampaikan. Jadi bisa aja kita ngerasain apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya dia lagi sedih gitu. Padahal mungkin kita lagi nggak sedih, tapi pas berinteraksi sama dia, terus kita ngerasa kok jadi kayak ada kesedihan ya di sini. Ada aura itu yang kerasa sama saya gitu. Ada vibrasi itu yang kerasa sama saya. Terus mungkin wajah kita jadi berubah. Dan orang lain mungkin bereaksi sama kita, "Loh, Mbak Galuh kenapa? Kok kayaknya gini?" gitu kan ya, misalnya gitu ya. Ya mungkin akhirnya kita jadi merasa dia jadi punya kesan atau penilaian terhadap kita. Nah, menjadi empath itu memang karunia tersendiri dari Yang Maha Kuasa. Masalahnya adalah nggak semua orang paham, Mbak, tentang hal itu. Ya, kenapa saya bisa sampaikan seperti ini? Saya banyak berinteraksi dengan teman-teman yang memang empath. Jadi dia bisa merasakan. Ini contoh kecil aja ya. Ada satu teman saya itu yang dia itu kerja ya, meja kerjanya tuh sama di kantornya tuh cubicle. Jadi dia duduknya bisa berhadapan, bisa samping-sampingan gitu. Kebetulan yang di depan dia itu perempuan juga ya, teman perempuan. Sampai satu hari dan dia itu baru ngeh ya kalau ternyata dia empath gitu ya, yang memang highly sensitive person gitu. Dia bisa dia ngerasain kayak kok perut saya kayak nggak enak ya gitu. Kok mual ya, saya ngerasa mual ya gitu. Terus agak pusing gitu. Padahal dia nggak apa-apa pas pergi kerja. Terus dia diam gitu sama diri sendiri. Kenapa ya saya gitu? Oke deh. Terus saya sampai ke kamar mandi dan akhirnya dia memang mual dan sempat muntah lah waktu itu ya. Tapi terus dia ingat, oh iya saya pernah ngobrol sama seseorang dan orang itu bilang, kayaknya kamu tuh empath deh. Ya, yang dibilang apa highly sensitive person gitu. Akhirnya, oke, saya coba deh tanya sama teman di depan saya ini gitu. Saya nanya dong, boleh ya? Gitu. Kenapa gitu? Mbak, ada perasaan mual nggak sekarang? Iya. Pusing gitu? Iya. Gitu kan? Terus dia kayak, oke, berarti bukan saya nih. Ini yang di depan saya nih gitu. Tapi vibrasinya keserap sama saya. Terus dia bilang, Mbak lagi hamil ya?
Iya, kok tahu sih gitu. Dia juga kaget gitu kan sama pernyataan dia sendiri. Tapi itu perasaan karena mungkin dia pernah bukan, karena dia pernah hamil jadi dia merasakan itu. Jadi dia tanya gitu, Mbak lagi hamil ya? Iya, kok tahu sih gitu. Aku kan nggak belum ngomong sama siapa-siapa karena baru trimester pertama gitu kan ya. Dan aku memang mesti ngejaga gitu apa namanya kehamilanku ini gitu. Nah, akhirnya dia latihan Mbak Galuh. Being an empath, being a highly sensitive person. Ada latihannya Mbak Galuh. Supaya kalau di sekeliling kita ada yang mengeluarkan energi yang mungkin aja overwhelm kitanya terlalu berlebihan gitu ya ngerasainnya, terus kita tahu gimana caranya untuk bukan meredam ya, tapi mengelola itu. Itu ada latihannya Mbak. Mungkin kalau nanti bisa cari ya pertama kita ini dulu cek dulu ya, apakah betul kita termasuk yang highly sensitive person ya, yang dibilang sebagai empath. Baru setelah itu cek apakah memang ada latihan-latihan tertentu yang bisa memperkaya gitu. Jadi enrichment, self enrichment buat kita untuk bisa memahami apa namanya kelebihan kita itu ya, being an empath. Gitu Mbak Galuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima Ya, kasih atau Bu ada yang Cepi. mau ditanya? Oke, ya. Terima kasih Mbak Galuh ya. Jadi nanti saya akan share juga buat teman-teman yang lain karena ini untuk meningkatkan awareness kita terkait dengan 10 minutes mirror meditation gitu ya. Jadi latihan di depan kaca 10 menit gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak Galuh. Kemudian yang terakhir adalah eh, yuk kita melakukan apa namanya evaluasi kapan kita menggunakan 5 teknik yang tadi, dan saya mau share home practice buat teman-teman sekalian. Yang pertama yang selanjutnya. Jadi silahkan pilih 2 teknik saja ya dari 5 teknik tadi yang teman-teman ingin praktekkan selama 1 minggu, dari Senin atau dari hari Minggu sampai hari Sabtu gitu ya. Nah, praktekkan beberapa kali dalam sehari, terapkan saat gejala stres masih dalam kondisi ringan. Jadi seperti tadi ya, masih dalam kondisi misalnya 7, 8, atau 5, 6 gitu ya. Jadi nggak terlalu berat gitu ya. Atau bahkan 3, 4. Ya. Nah, kombinasikan dengan istirahat dan dukungan sosial. Maksudnya dukungan sosial adalah mungkin kita perlu curhat. Ya, mungkin kita perlu untuk bisa share juga ke teman kita, cari social support gitu ya, dukungan sosial. Dan jadikan ini sebagai kebiasaan harian. Seperti tadi saya sampaikan, ala bisa karena biasa, ya. Dengan kita biasa latihan, maka kita jadi bisa, gitu ya. Kemudian apa namanya, seperti tadi, practice makes progress. Jadi dengan kita latihan, maka kita juga jadi bisa untuk apa namanya melihat progresnya ke depan. Ada satu teknik yang namanya 21/90. Nanti saya sertakan di dalam materi yang saya kirimkan. Maksudnya apa nih? Saya memang di sini mengajak teman-teman untuk memilih 2 teknik yang ingin dipraktekkan selama 1 pekan. Untuk benar-benar bisa jadi lifestyle kita nantinya, sesuatu yang menjadi keterampilan baru, itu ya kita butuh waktu 21 hari sebetulnya. Jadi 3 minggu untuk melatih teknik ya, teknik yang kita perlu lakukan. Tapi 1 pekan ini kita coba 2 teknik. Kenapa 3 minggu? 3 minggu ini nantinya akan membantu kita 90 hari ke depan untuk kita membangun kebiasaan baru, lifestyle yang baru untuk hidup sehat secara mental maupun secara fisik gitu. Ya, jadi silakan teman-teman, ini adalah home practice ya. Pilih 2 teknik yang tadi ya. Ini nanti akan saya kirim buat teman-teman, termasuk videonya ya. Silakan pilih 2 teknik yang ini praktekkan selama 1 pekan. Setelah itu nanti dievaluasi. Setiap kali latihan dievaluasi dulu seperti tadi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita mesti perlu jawab dan dicatat ya. Tuh. Oke, terima kasih. Selamat berlatih. Semoga menjadi kebaikan dan manfaat. Kalau memang mau kontak saya secara langsung, saya bisa di kontak melalui Instagram On The Couch with Ita. Ya, mau nge-DM saya silahkan. Kemudian juga saya punya LinkedIn, ada LinkedIn di @itadasli. Itu ya. Itu teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian.
Mungkin ada yang masih mau bertanya, silahkan. Sebenarnya waktunya udah mau habis ya. Ini barusan, saya mau ada meeting lagi, tapi saya tadi bilang dimundurin deh sampai jam 4 gitu. Jadi masih ada 4 menit lagi, silahkan teman-teman. Mungkin ada yang masih mau bertanya atau mau sharing, boleh gitu. Kalau ada yang mau sharing sambil ngisi absen. Ada? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada yang Oke, bertanya kayaknya. Mungkin oke. sudah paham kali. Mudah-mudahan ya Mas Fahri ya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan sudah paham. Nanti saya kirimkan materinya, biasanya saya siapkan di Google Drive, jadi termasuk ada video-videonya di situ ya teman-teman ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi buat teman-teman berlatih ya, 5 teknik sederhana untuk mengelola stres. Terima kasih untuk teman-teman dari Arta Media. Mudah-mudahan webinar ini betul-betul memberikan kesempatan buat kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan, saling melengkapi, dan bisa menjadi kebaikan dan manfaat. Gitu ya. Boleh boleh saya pamit kalau kayak gitu ya. Kalau ini ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin. Terima kasih banyak. Saya akan pamit dari webinar ini. Selamat berlatih teman-teman. Gitu. Oke, Mas Agus, Bu, terima kasih banyak. maaf, sebelum Oh ya, akhir acaranya ini ada ini Bu, terima kasih. Ada sesi foto bersama sama oh ada peserta sesi yang foto sudah hadir. bersama. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Nggak afdol ya, Mas ya, kalau nggak foto Iya, bersama ya. boleh peserta yang Silakan. hadir dibuka kameranya ya. Terima kasih buat teman-teman sudah meluangkan waktu ya. Hmm, iya, siap. Tiga, dua, satu. Sudah. Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Arif, Mas Fahri, Baik. dan teman-teman yang lain. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu atas pemaparan Ya, materinya. Semoga bermanfaat oke. bagi peserta yang hadir Selamat hari ini ya. liburan. Ya, selamat liburan panjang. Besok kita sampai hari Minggu soalnya liburan ya. Oke, tetap semangat buat semua. Oke, terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bagi para peserta yang hadir hari ini bisa mengisi survei umpan baliknya ya di kolom chat. Karena akan ada voucher dari Ruang Hening. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada Ruang Hening yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga apa yang bisa disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi peserta yang hadir hari ini. Terima kasih.